Tuhan itu selalu lamban dalam amarah. Menghukum itu Tuhan selalu nanti dulu kalau bisa. Mengampuni itu selalu sekarang hari ini. Kita harus tahu sifat dasar Tuhan kita. Dia adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun, tapi jangan kau cobai. Karena sekali Tuhan marah, orang sabar paling ngeri kalau dia murka. Hati-hati dengan kalau orang emosian udah biasa. Nanti setelah itu dia lupa tadi dia emosi karena apa. Tapi kalau orang itu sabar, itu kan harus hati-hati. Sekali dia marah, itu namanya murka. Jangan kita cobai Tuhan. Karena sekali Tuhan marah, terbakar nyala tuh Sodom Gomora dan jadi sulfur atau jadi garam. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk NTT, untuk setiap korban gempa, kami mohon belas kasihan-Mu, kirimkan bala bantuan dari sesama, khususnya dari gereja Tuhan yang akan sampai ke sana menolong setiap orang. Yang kami dapat lakukan adalah mengasihi sesama kami di dalam kebutuhan mereka yang mendesak. Dan hamba berdoa ya Tuhan Yesus yang Engkau lakukan di luar kemampuan kami. Engkau jamah setiap hati, lembutkan agar ada roh pertobatan bagi atas seluruh Indonesia Tuhan. Dan kami minta kebangunan rohani terus terjadi agar banyak orang mengenal-Mu. Dan kami minta ya Tuhan agar Engkau ya Tuhan melewatkan semua masalah ini dari negeri kami. Kau beri jalan keluar satu persatu. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, berdoa syafaat bagi bangsa dan negara. Agar kami ya Tuhan Yesus Kau jauhkan dari musibah-musibah, termasuk bencana-bencana alam. Kami mohon ampun ya Tuhan kalau banyak dosa di dalam negeri ini. Kami berdoa agar ya Tuhan doa kami ya Tuhan Yesus mendamaikan ya Tuhan segala sesuatu yang patut kami tanggung akibat dosa kami sebagai bangsa ini dan negara ini. Kami mohon ya Tuhan Yesus Kau bermurah hati, berbelas kasih dan doa syafaat ini ya Tuhan meredakan segala murka yang harusnya kami terima. Makasih Bapa, sampaikan sabda-Mu, berikan terang firman-Mu, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom semua. Coba tolong sapa kanan kirinya Cak Ning yang di sebelah kanan kiri Anda. Katakan Tuhan mengasihi-Mu. Silakan duduk, kita ada dalam sebuah kebaktian doa. Dan bukan kebetulan hari ini saya canangkan, sudah berapa dari waktu yang lalu, ini menjadi kebaktian doa. Saya kasih judul tema besarnya, kenapa doakan bangsa dan negara. Sebagian di antara kita mungkin sudah lelah mendoakan Indonesia. Rasanya percuma melihat keadaan kondisi yang buruk, terpuruk. Apalagi kalau orang-orang yang sukanya hanya menonton media terprovokasi dengan mudah. Bukannya justru orang sakit itu yang butuh dokter? Bukankah orang yang sakit butuh tabib? Justru di saat-saat seperti ini ketika negara kita butuh zaman Tuhan, butuh hikmat Allah, butuh terobosan, butuh kebangunan rohani. Disinilah Tuhan memanggil gerejanya untuk berdoa. 5 kali ibadah kali ini, meskipun topiknya beda-beda, semua ada pengajaran untuk kita, tapi utamanya adalah intinya kita mau berdoa. Karena doa kita itu matters. Doa kita itu akan membawa perubahan. Jangan jenuh dan jangan jemu-jemu berdoa. Justru kalau bukan karena doa orang-orang benar, mungkin hari ini negeri ini sudah beda cerita. Meskipun banyak hal yang belum terjadi idealnya, tapi kalau kita terus mencari wajah Allah, pasti saya yakin, saya optimis akan terjadi perubahan-perubahan nyata. Mungkin perlu perang dulu kali, peperangan rohani. Awal-awalnya mungkin agak sedikit sulit, tetapi saya percaya kalau kita tekun berdoa, sesuatu akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Di negeri ini pasti ada 10 orang benar kan? Di kota kita pasti ada 10 orang benar kan? Di gedung ini pasti ada, di gereja pasti ada. Minimal 10 orang benar kan? Demi 10 orang benar itu kita mesti doa. Misalnya, kita tinggal di luar negeri, lalu sesuatu terjadi di Indonesia. Misalnya terjadi gempa di sebuah area. Nah kalau
Di sana ada kekasih kita, di sana ada darah daging kita, di situ ada seorang ada seorang anggota keluarga kita. Pasti mau nggak mau, kita pasti berdoa untuk tempat itu. Kenapa? Supaya Tuhan juga selamatkan seseorang yang kita cinta. You see, kenapa kita berdoa bagi negara dan bangsa? Karena di dalam negara itu, di bangsa itu, kalau ada 10 orang benar, ada kekasih Tuhan, kita mesti doa bagi tempat itu. Dan suatu hari, Abraham berdoa syafaat, karena di dalam Sodom dan Gomora ada kemenakannya. Keponakannya namanya Lot. Dan karena dia berdoa syafaat, sesuatu terjadi pada Lot. Meskipun Sodom Gomora tidak bisa diselamatkan, karena angkanya tidak mencukupi, yaitu 10, tetapi puji Tuhan lewat syafaat, Abraham bernegosiasi dengan Tuhan, dia exercise atau dia praktikkan imannya, untuk mendatangkan kebaikan, praktekkan imanmu. Gereja adalah tempat di mana kita mempraktekkan iman bukan hanya untuk diri kita, atau keluarga kita, atau pekerjaan kita, atau interest kita, atau kepentingan kita, tetapi juga untuk bangsa dan negeri yang kita cintai, dan yang Tuhan kasihi. Kita mesti berdoa bagi Indonesia, dan dimanapun juga kita ditempatkan, kita berdoa bagi negara itu. Kalau orang Indonesia, diaspora kemana-mana juga harus mendoakan negara di mana dia berada, di samping tanah airnya jangan lupa. Saya ajak kita untuk melihat ayat ini di Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai 33. Karena banyak, nanti berapa ayat saya berhenti, saya jabarkan. Ayat 20 langsung lompat ceritanya. Ketika Tuhan seolah-olah curhat dengan seorang sahabat, yaitu Abraham. Dia berkata ayat 20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak, aku hendak mengetahuinya. Tuhan bilang sama Abraham, banyak keluh kesah aku dengar dari orang tentang Sodom dan Gomora. Ketika satu negeri itu penuh dosa, keluh kesah itu akan terasa. Nah, sampai ke telinga Tuhan itu lewat siapa? Pertama lewat malaikat. Nggak tahu bagaimana sistem informasi di alam roh itu terjadi, tapi berkali-kali kalau kita baca di Alkitab, di Perjanjian Lama juga, maka Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjelajah seluruh bumi, sekalipun Tuhan Maha tahu. Tuhan itu nggak langsung asal mengambil keputusan, sekalipun dia tahu segala sesuatu, tetapi Tuhan itu selalu careful dalam membuat segala keputusannya. Dan malaikat juga bisa menyampaikan kepada Tuhan apa yang mereka lihat ketika mereka menjelajah ke seluruh bumi. Tuhan utus mereka. Tak lama lalu kita baru belajar kitab Sakaria, di mana Tuhan utus malaikat dalam rupa kereta kuda. Lalu mereka ke seluruh dunia. Oh tenang, dunia lagi tenang, lagi sepi. Mereka memberikan report kepada yang maha kuasa, kepada yang maha tahu. Banyak keluh kesah dari malaikat. Selain itu banyak keluh kesah dari ciptaan Tuhan. Bukan manusia maksudnya, ciptaan. Maksudnya bumi ini mengeluh. Ya baik itu berupa abuse atau segala sesuatu sumber daya yang disalahguna. Bukan berarti orang Kristen kita jadi environmentalist ya. Jadi environment atau yang begitu. Kita punya prioritas lebih tinggi yaitu jiwa manusia yang harus diselamatkan. Kita harus jaga bumi, tapi itu bukanlah misi kita yang utama. Tapi tahukah bahwa ciptaan Allah yaitu dunia ini, bumi ini bisa berseru kepada Tuhan? Setiap tanah yang disalahguna, setiap polusi di udara, ciptaan ini mengerang seperti surat Paulus di Roma. Bumi ini merasa sakit bersalin karena disia-sia, dieksploitasi sama manusia. Dalam ayat firman yang dijelaskan oleh Paulus tersebut, seolah-olah bumi atau dunia atau tanah, langit ini semuanya seperti digambarkan seperti orang yang bisa berkeluh kesah kepada penciptanya. Seperti burung berkicau bisa memuji. Maka tanah, langit, bumi ini juga seperti sakit bersalin. Manusia ini egois semua. Ya, tanah yang digarap tidak pernah ada istirahat misalnya.
Makanya di Perjanjian Lama Tuhan mengajarkan untuk memberi rest kepada tanah itu namanya Sabat. Itu semuanya bisa berseru kepada Sang Penciptanya. Seolah-olah ketika darah jatuh, darah orang yang tidak bersalah jatuh ke tanah, darah Habil itu, darah itu bisa berseru dari tanah. Tuhan kan ngomong gitu sama Kain. Mana adikmu? Emang gua penjaga adik gua? Emang saya penjaga adikku? Tuhan gak jawab. Ya iyalah ya. Darahnya adikmu itu berseru dari tanah. Supaya tanah itu bisa lapor ke Tuhan. Seolah. Ya. Dari mana juga keluh kesah Sodom dan Gomora kepada Tuhan? Dari korban. Korban ketidakadilan, korban pemerkosaan. Di Sodom Gomora kan gila. Kata Sodom Gomora itu dari situlah kata sodomi kan. Korban-korbannya, tapi dosa Sodom Gomora yang utama itu bahkan bukan dosa amoralitas. Tapi injustice atau ketidakadilan. Saya nggak punya waktu aja buka semuanya, kalau referensi ayat di Perjanjian Lama juga ada tertulis. Tuhan itu murka atas Sodom Gomora, tapi tidak disebutkan perbuatan asusila. Itu iya, itu paling menyolok dan paling menohok. Tetapi yang tidak kelihatan, underlying atau sesuatu yang di balik layar itu yang justru menjadi faktor tersembunyi. Itu justru yang menyebabkan semua amoralitas ini terjadi. Karena hati manusia tidak adil, hati manusia egois. Mereka memikirkan dirinya sendiri. Tuhan tegur, Sodom Gomora ini tidak memperhatikan orang miskin, orang lemah, orang papah. Tidak memperhatikan orang-orang dan justru keadilan ditekan. Dan orang-orang yang patut mendapat pembelaan disingkirkan, tetapi orang-orang yang bersalah diagungkan. Kira-kira gitulah dalam bahasa sehari-hari kita. Sodom Gomora itu menyakiti hati Tuhan karena injustice, karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Perhatikan ya, di tempat di mana keadilan bukan lagi sesuatu, sebentar lagi segala sesuatu masuk di situ. Perzinahan, percabulan, dosa homoseksual, everything mulai masuk. Ketika uang dan barang menjadi utama lebih daripada Tuhan dan orang, di situ segala sesuatu terbalik. Ya, segala sesuatu terbalik. Ketika hati orang sudah tidak memuliakan Tuhan, tapi mengejar kesia-siaan, Tuhan menyerahkan hati itu pada kesia-siaan. Di situ muncullah yang namanya lelaki tidak lagi mencari istri, tapi mulai berahi dengan sesama lelaki. Segala macam asusila, amoralitas, semua macam dosa-dosa paling menjijikkan mulai masuk ke negeri itu. Karena ketika mereka lebih cinta uang daripada orang, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Mereka akan menghalalkan semua cara, dan manusia jadi insane, jadi tidak waras. Disitulah orang-orang berbondong-bondong meninggalkan Tuhan dan jadi hewan. Kalau kita baca tentang Sodom Gomora, saya kasih sedikit konteksnya. Orang seringkali mengira Sodom Gomora itu dosanya adalah dosa seks. Itu iya, tapi itu sebagai akibatnya. Kosanya, penyebabnya itu karena hati orang lupa Tuhan. Karena hati manusia meninggalkan Allah dan Sang Penciptanya. Dan manusia hidup demi dirinya, egois, dan terbakarlah hawa nafsu. Saya ajak kita melihat dulu Sodom Gomora itu seperti apa. Banyak sekali korban ketidakadilan. Banyak pula korban-korban pelecehan seksual pula. Seksual juga. Orang-orang yang diperlakukan dengan tidak benar, semuanya itu berkeluh kesah kepada Tuhan. Sadari Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyalahi seorang saudara kita, baik dia saudara seiman, dia punya akses langsung ke Tuhan dan dia berkata, Tuhan orang ini kok begini ya. Atau orang tidak percaya, meskipun mereka juga tidak diselamatkan kalau tidak percaya Yesus. Tapi ketika Tuhan melihat suatu ketidakadilan, ada orang berseru. Loh, kalau mau diselamatkan harus berseru dalam nama Yesus. Baru dia mendapatkan hak jalan masuk ke dalam sorga. Tapi keluh kesah itu tidak perlu bahkan orang Kristen yang mengucapkannya, Tuhan dengar semua. Ketika ada satu orang dipermainkan. Ketika ada satu orang disakiti, diperlakukan dengan tidak adil. Meskipun dia bukan orang Kristen, dia elus-elus dada dan berkata, ya Tuhan, orang ini kok jahat ya. Dan itu seruan sampai ke telinga Tuhan. Meskipun orang tersebut kalau tidak terima Yesus sama-sama dengan siapa saja, orang itu juga tidak akan masuk ke sorga.
tapi keluh kesahnya atas sebuah ketidakadilan yang dia alami karena orang itu. Dan kalau orang itu selalu dikeluhkan, ya Tuhan, banyak orang menepuk dadanya karena dia, lama-lama orang itu jadi perhatian Tuhan. Ini orang ya, di mana-mana orang mengeluh loh tentang orang ini. Di mana-mana orang ini selalu buat masalah. Di mana-mana orang ini selalu merugikan sesamanya. Bukan 1, 2 ini jatuh korban. Dengan demikian mengundang hukuman. Pahami bagaimana cara, banyak ayat 20 itu gimana terjadinya. Banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Kira-kira gimana ya keluh kesah orang itu sampai ke Tuhan ya? Saya sudah jelaskan barusan. Makanya saya bersyukur untuk orang-orang yang hidup benar. Semoga Tuhan jarang-jarang dengar keluh kesah tentang hidup Anda. Kenapa ya kok banyak orang yang mendoakan si Dorcas ini ya? Anda baca gak Kisah Para Rasul? Itu mati. Dia mati. Petrus kebetulan ada di kota atau di dekat sana. Semua orang-orang khususnya para janda menunjukkan pakaian yang dirajut oleh wanita ini. Ini loh. Bukannya keluh kesah yang didengar oleh Tuhan. Tapi sorga dibombardir dengan orang-orang yang berdoa bagi dia. Ini orang baik, ini orang benar. Ya gak bangkit. Karena hanya nama Yesus yang membangkitkan. Tapi Tuhan sudah mendengarkan reputasi orang ini. Diutusnya Petrus. Kebetulan dia di situ. Mereka memohon supaya didoakan. Luar biasa iman orang-orang ini. Padahal sudah mati loh, masih minta untuk dibangkitkan. Petrus datang membangkitkan Dorcas. Dorcas pun tidak bisa beriman, wong dia sudah mati. Dibangkitkan oleh seorang rasul Injil. Dan rasul ini didesak oleh doa oleh para permintaan, didesak oleh permohonan para janda itu. Tolong berbuat sesuatu, pastor. Tolong berbuat sesuatu, Bapak Pendeta. Ini orang baik. Lihat kami semua berpakaian karena orang ini. Bukannya digedor pintu sorga karena keluh kesah atas hidupnya, tapi karena jasanya. Saya harap ya, kita yang hidup takut akan Tuhan ini, sorga jarang-jarang deh dengar keluh kesah tentang dirimu. Semoga sorga mendengar karena orang ini aku berubah, orang ini menolong saya, dia memperhatikan saat saya lemah, saat dunia lupa sama saya. Orang ini yang menunjukkan mercy, belas kasihan, dan mengulurkan tangan. Orang ini yang mengingatkan saya untuk jalan dengan Yesus. Dia yang kuatkan saya ketika iman saya mulai suam-suam kuku. Semoga begitu. Tapi kita mesti doa buat Indonesia. Kenapa? Mungkin banyak keluh kesah yang terjadi tentang negara kita. Karena kita harus berdoa sebagai bangsa. Panggilan kita terutama adalah mendoakan negeri ini di hadapan Tuhan. Mari kita lanjut ayat 21. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ketika sekali saya baca ayat 21 ini saya jadi berpikir, loh masa Tuhan gak tahu? Kenapa Tuhan berkata aku hendak mengetahuinya? Aku mau turun untuk melihat. Kita tahu dalam cerita Sodom dan Gomora, ada waktu Tuhan dalam di perjanjian lama ini datang, ini penampakan Tuhan Yesus di perjanjian lama kepada Abraham, dia datang dengan malaikatnya, tetapi saat masuk ke Sodom dan Gomora, Tuhan tidak turut masuk ke sana, tapi Tuhan berkata, aku mau turun untuk melihat. Hari itu Tuhan ketemu sama Abraham bersama dengan malaikat. Tapi malaikatnya pergi lebih jauh, actually sungguh-sungguh masuk ke Sodom dan Gomora, untuk melihat dengan mata kepala mereka. Aku mau turun untuk melihat apakah benar-benar mereka berkelakuan seperti keluh kesah yang kudengar. Aku hendak mengetahuinya. Kalimat ayat 21 itu bukan berarti Tuhan tidak maha tahu. Kalimat 21 ini seperti seolah-olah Tuhan memberi mereka kesempatan terakhir. Tuhan sudah tahu, tapi aku hendak mengetahuinya. Aku mau turun sendiri. Kasih mereka kesempatan terakhir, last warning. Tuhan itu selalu lamban dalam amarah. Menghukum itu Tuhan selalu nanti dulu kalau bisa. Mengampuni itu selalu sekarang hari ini. Kita harus tahu sifat dasar Tuhan kita. Dia adalah maha pengasih dan maha pengampun. Tapi jangan kau cobai. Karena sekali Tuhan marah, orang sabar paling ngeri kalau dia murka. Hati-hati dengan kalau orang emosian udah biasa. Nanti setelah itu dia lupa tadi dia emosi karena apa.
Tapi kalau orang itu sabar, itu kan harus hati-hati. Sekali dia marah, itu namanya murka. Jangan kita coba Tuhan. Karena sekali Tuhan marah, terbakar nyala tuh Sodom Gomora dan jadi sulfur atau jadi garam. Tuhan berkata, aku mau turun sendiri untuk melihat. Buktinya Tuhan sungguh-sungguh hari itu menampakkan diri kepada Abraham. Dia utus malaikatnya untuk masuk ke Sodom dan Gomora. Aku mau turun sendiri, sudah benar-benar close proximity. Sudah Tuhan bukan lagi mendengar di tahtanya segala keluh kesah. Sekarang Tuhan sudah sampai di sebelah kota itu. Tuhan mendarat. Bukan karena Tuhan mau cari tahu, karena Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan mau memberitahu kepada orang-orang ini, this is last warning, oke? Kalau aku sudah ada di sana, dan kau tolak aku, ternyata nanti malaikatnya masuk ke Sodom Gomora, kita nggak akan cover cerita itu, saya kasih bocorannya kalau Anda belum tahu. Malaikat itu datang ke sana, mestinya Sodom Gomora masih ada harapan. Tapi mereka mau diperkosa oleh masyarakat, Anda tahu ya? Dua malaikat ini dalam wujud cowok. Dan pada saat itu seluruh rakyat datang, gedor pintunya Lot. Keluarkan mereka, supaya kami bisa lecehkan. Sudah tidak ada ampun lagi. Kalau Tuhan sudah mendarat, orang tidak berubah. Dan bahkan sudah ada malaikat dalam wujud manusia dan mereka mau lecehkan bersama. Lot memberikan saran yang cukup gak waras menurut saya. Dari sini kita tahu bahwa Lot juga gak benar-benar betul. Sampai dia diselamatkan itu karena iman Abraham, itu karena doa syafaat gereja. Lot malah menawarkan anaknya aja gimana sebagai gantinya. Satu, papa macam apa itu. Dua, orang bener macam apa yang kayak gitu. Lot sendiri sudah mengalami pergeseran value atau nilai-nilai kehidupannya sudah bergeser. Keponakan Abraham tapi sama sekali gak seperti pamannya. Yaitu orang benar atau bapak beriman. Lot itu bisa mengiyakan sesuatu yang bagi kita itu nggak waras, tapi bagi dia itu normal. Karena dia lihat itu sehari-hari di Sodom dan Gomora. Bukannya dia menjadi garam dunia di sana, tapi dia sudah terpengaruh. Adakah di sini orang-orang Kristen yang terpengaruh terbawa arus? Jikalau masyarakatnya jahat, dia ikut-ikut jahat. Dan jikalau negaranya berdosa, dia ikut-ikut berdosa. Orang lain pahit, dia ikut-ikut pahit. Nah itu Lot. Tapi nggak gitu Abraham. Abraham bersyafaat untuk Lot. Saya percaya Abraham berdoa bagi Sodom Gomora demi Lot. Tapi Abraham mungkin sudah lama nggak kontak. Ya, mungkin Lot belum beli HP. Nggak ada zaman itu ya. Dia nggak tahu karena waktu dibawa Abraham dia rohani. Ternyata Abraham nggak ngerti Lot sudah jauh bergeser dari itu. Tapi doa syafaat Abraham ternyata masih mempan. Karena bukan karena Lotnya. Karena relationship hubungannya dengan Tuhan. Nggak usah kita itu bingung. Yang kita doakan itu berubah nggak? Kita tetap doakan. Karena doa itu adalah karena hubungan kita, hubungan gereja dengan Tuhan. Negeri mau gonjang-ganjing, politik, sosial, ekonomi, segala sesuatu tidak menentu, dunia semakin jahat, kita tetap sebagai gereja harus berpegang teguh. Bahwa kita dipanggil untuk menjadi mercusuar, kita dipanggil untuk menjadi suara Tuhan, lewat mimbar begini, dan lewat kesaksian hidup kita sehari-hari. Mimbarnya gereja adalah kehidupan jemaatnya. Tapi kita juga dipanggil sebagai suara rakyat bawa kepada Tuhan. Kita berdoa bagi negara kita, bagi bangsa kita. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Kita harus menjadi seperti Abraham, bukan menjadi seperti Lot. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom ayat 22. Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Malaikat jalan dulu, Abraham masih berdiri di situ. Ayat 22 ini ada sebuah hikmat. Kalau Tuhan lagi senang, jalanlah dengan Tuhan. Kalau Tuhan lagi senang, Tuhan berkenan, jalankan semua rencanamu. Jalankan semua visimu, semua rencanamu. Tapi kalau Tuhan lagi marah, seperti kali ini, tetaplah berdiri di sana. Stay. Berdiri di sampingnya, berdiri di hadapannya, berdiri baginya untuk dia. Ketika murka Allah akan tiba pada sebuah kota Sodom Gomora saat itu,
Abram berdiri di hadapan Allah, tidak kemana-mana. Kesalahan banyak orang adalah, Tuhan belum berkenan, dia sudah kemana-mana. Lakukan itu, lakukan ini, tanpa penyertaan Allah. You see, when God is mad, diam. Diam itu bukan tidak melakukan sesuatu, tapi diam itu adalah posisi doa syafaat. Stay, pray. Tutup pintu di belakangmu, sampai murka itu lewat. Itulah posisi gereja. Gereja tidak boleh ikut-ikutan panik. Gereja nggak boleh ikut-ikutan pahit. Karena panggilan utama gereja, kita juga, kalau kita melihat suatu kesalahan, apakah tidak boleh mengkritik? Oh boleh. Tetapi panggilan kita terbesar adalah berdoa. Jangan mengkritik sesuatu kalau kita tidak mendoakannya. Pasti nanti kita tanpa hati. Tapi orang yang mendoakan, dia akan tahu bagaimana memberikan kritikan yang konstruktif, yang membangun. Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kasih. Pray first. Jangan biarkan kaki kita itu kemana-mana. Kalau Tuhan sedang menunjukkan suatu murka misalnya atas negeri, atas bangsa, atas kota, dan gereja mesti harus berpegang teguh, berdiri tetap di sana, berdiri teguh di hadapan Allah, dan berdoa. Hati-hati, jangan izinkan kaki kita lari. Jangan izinkan mulut kita lari. Karena berbicara sembarangan, itu menghabiskan peluru doa. Pastikan kalau kita mengucapkan sesuatu dari mulut kita terhadap saudara kita, baik dalam konteks negara atau bukan, dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan di tengah-tengah masyarakat, every time you open your mouth, pastikan antara kita menyampaikan firman Tuhan, bukan berarti berkhotbah, atau kalau kita memberikan masukan input, itu sesuatu yang kita doakan dan pikirkan. Jangan pernah orang Kristen menjadi orang yang latah mulut lidah bibirnya, karena lidah bibir kita ini adalah posisi doa syafaat. Mulut kita nggak boleh sembarangan, jari kita juga nggak boleh sembarangan. Karena hari-hari ini yang berbicara bukan hanya mulut, tetapi jari pula. Orang Kristen nggak boleh ikut-ikutan. Saya belajar satu hikmat di ayat 22 yang saya terapkan atas hidup saya. When God is happy, I go. I go places. Saya pergi kemana-mana. Lakukan ini dan itu sesuai rencana. When God is mad, kalau Tuhan marah, I stay and pray. Saya diam dan berdoa. Ayat 23, Abram datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jadilah kiranya yang demikian daripadamu. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masa akan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ayat 23 dan 25 mengajari kita esensi doa syafaat. Itu keluar dari pengenalan pribadi akan Tuhan. Doa syafaat itu bukan bahan doanya, tapi kepada siapa kita berdoa. Abram sangat mengenal Tuhan, makanya disebut sahabatnya. Doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi bukan hanya yakinnya, tapi doa orang benar. Doa itu berkuasa bukan karena kita fasih lidah ketika kita mendoakannya. Doa itu juga bukan berarti didengarkan karena kita itu doanya panjang, bertele-tele seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Waktu kita berdoa, kita harus kenal isi hati Tuhan. Waktu kita berdoa untuk sesuatu atau seseorang, kita harus mengenal kepada siapa kita berdoa. Dan Abram sangat hafal sifat Tuhan yang adalah sahabatnya. Bahwa Tuhan tidak akan pernah melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik. Bahwa Tuhan tidak akan melenyapkan suatu tempat dan tidak mengampuninya karena di dalamnya ada orang benar. Dia tahu bahwa orang benar itu sangat berarti bagi Tuhan. Dia sendiri alami. Abram tuh ngalami, bukan berarti dia merasa dirinya istimewa. Tapi dia melihat perbedaan. Ada nggak adanya orang benar di sebuah kota, di sebuah keluarga, di sebuah tempat. Abram sendiri kan dipanggil Tuhan dari kampung halamannya. Dia sendiri tahu bahwa kalau ada orang benar itu beda. Dia sendiri merasakan penyertaan Tuhan ketika dia berada di tanah Kanaan yang belum menjadi miliknya. Dia masih pasang tenda, kemah, di situ dia melihat perbuatan Tuhan. Dia nggak percaya Tuhan yang seperti ini
akan melenyapkan orang fasik, orang benar bersama dengan orang fasik. Dia tahu bahwa orang benar hanya satu aja seperti dirinya di sebuah kota, itu akan membuat perbedaan di hati Allah. Ini bukan bicara tentang pengetahuan. Ini pengetahuan pengenalan seperti ini Anda tidak bisa dapatkan dengan Anda sekedar baca buku, bahkan sekolah Alkitab. Ini pengalaman hidup. Abraham sangat hafal sifat Allah. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, ayat 25, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik. Sebab itu bukan Tuhan yang kusembah. Tuhan itu gak seperti itu. Sehingga orang benar itu kau perlakukan seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkan yang demikian ya Tuhan. Karena engkau, dia menyebut Tuhan dengan satu gelar. Saya suka sekali kalau kita baca Alkitab itu. Kita itu bisa belajar sesuatu yang baru tentang Allah kita. Lewat hubungan orang lain dengan Tuhan sebelumnya. Dia berkata, masa akan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Hari itu Abraham menyebut sahabatnya, menyebut Tuhan, kau adalah hakim yang adil. Bapak ibu saudara, kalau kita berdoa syafaat, kita harus mengerti watak Tuhan. God is faithful. Tuhan itu setia kepada orang-orang benar. Saking setianya, Tuhan itu bisa selamatkan kotanya, tempatnya, negaranya, gara-gara ada segelintir orang. Dan Abraham memproposalkan gimana dengan 50. Dia tahu, Lot bertahun-tahun yang lalu pisah sama dia, berada di Sodom Gomora sana. Waktu itu tempat itu nampaknya permai. Jadi Abraham ini waktu belum muncul angka 50, pasti dia imajinasi. Lot ini yang kudidik, ya pastilah dia bisa bawa yang lainnya. Lot kan punya istri, punya anak, dia pasti tahu lah ya. Ya, dia punya istri dan punya anak, paling enggak ada 4. Masa sih puluhan tahun di situ orang ini enggak berdampak? Masa enggak ada 50 orang aja yang mengenal Allah Israel? Masa enggak ada yang mengenal Allahnya gara-gara keponakannya? Jadi dia beranikan diri minta 50. Tapi Tuhan dalam kemahatauannya tahu bahwa 50 pun tidak ada di Sodom dan Gomora. Semacam kegagalan Lot juga, iya. Tapi itu bicara juga tentang kebejatan Sodom dan Gomora. Jadi dia beranikan diri, Tuhan, 50 gimana? Doa itu harus spesifik Bapak Ibu. Doa tidak boleh berangan-angan. Apa bedanya doa dengan make a wish waktu happy birthday to you? Merem begitu sebelum tiup lilinnya. Itu pasti asal-asalan berdoa. Karena dia tahu dia sedang dilihat sama semua orang yang nunggu kapan lilitnya disebul. Doa yang benar itu bergumul, bukan yang dipegang kuetar. Bergumul tidak ada orang melihat, tutup pintu, atau ketika di gereja kita berdoa secara korporat sama-sama berseru. Dan waktu kita doa, kita harus kenal sifat Allah kepada siapa kita doa. Lebih penting daripada apa yang kita doakan. Kenali dulu kepada siapa Anda berdoa. Pada siapa Anda percaya. Dan Abraham appeals, atau Abraham itu naik banding pada sifat Allah. Kau adalah hakim yang adil. Nggak mungkin nggak. Bahasanya itu sekarang kan jadi firman Allah. Tapi waktu itu bahasa sehari-hari, ini bahasa hati. Nggak mungkin Tuhan yang ku kenal akan menghapuskan orang benar bersama dengan orang fasik. Gak mungkin Tuhan akan membunuh mereka sama-sama. Tuhan kau hakim yang adil. Dia tahu sifat Allahnya. Lalu habis itu spesifik dalam berdoa. Kalau ada 50 Tuhan, bolehkah kau batalkan hukumanmu atas Sodom dan Gomora? 50. Dia gak berkata everybody. Ayo kita berdoa bagi Indonesia supaya Indonesia diselamatkan. Kita berdoa supaya semua orang Indonesia diselamatkan. Semua itu kan harus mulai dari 1, 10, 100, 1000, 1 juta. Di situ masuk angka kan. Angka itu bukan target. Angka itu adalah manifestasi bahwa imanmu itu nyata. Mendemonstrasikan bahwa yang kau doakan itu bukan angan-angan belaka. Tapi sesuatu yang bisa tercapai. Goalnya di depan mata. Dan Anda takar imanmu sampai seberapa. Dan minta Tuhan tambahkan iman. Dia keluar kata 50.
Andai kata dia berdoa, Tuhan, aku minta semua orang dan sebagainya. Doa seperti itu adalah harapan. Doa itu harus dengan iman. Kalau Anda berdoa untuk keluarga Anda, anggota keluarga Anda yang belum diterima Tuhan itu, Anda doakan Tuhan supaya dia suatu hari terima Tuhan. Doa itu tidak akan pernah terjawab. Karena mau jawabnya dari mana? Tapi kalau Anda tahu bahwa orang mati akan binasa kalau mereka tidak kenal Tuhan. Anda tahu bahwa Yesus sudah mati 2000 tahun lalu untuk orang itu. Dan sekarang TikTok, waktu terus berlalu. Anda tidak berani targetkan bulan Desember ini terakhir. Aku akan berusaha mati-matian dan berdoa puasa. Dan aku akan bawa Injil itu. Anda punya appointment sedangkan sama dokter gigi, Anda appointment dulu toh, buat janjian kan. Anda buat janjian dengan Tuhan. Nanti kapan saya ajak dia ke gereja? Saya akan tantang. Aku akan tantang orang tuaku, aku tantang anakku, istriku, pasanganku, aku tantang dia untuk menerima Yesus bersama-sama. Untuk dia dibaptis juga. Doa itu mesti spesifik. Berani ngeklaim. Ada batas waktu, ada jumlah angka. Ada numbernya, ada angka yang jelas di dalamnya. Itu doa. Kalau enggak, itu making a wish. Happy birthday to you. Make a wish, make a wish. Wishnya apa? Aku mau punya anak. Mungkin belum dikaruniai, sudah menikah 2 tahun. Ya. Tapi kalau orang berdoa, dia akan berdoa, Tuhan, karuniai kami tahun ini Tuhan, kami siap. Dia nggak berhenti sampai making a wish. Dia mulai akan siapkan kamarnya. Dia mulai siapkan segala sesuatu untuk kehadiran bayi itu. Doa yang spesifik membuat langkah-langkah kita akan menjadi konkret nanti. Langkah-langkah kita itu menjadi langkah-langkah yang mantap. Karena kita percaya doa kita akan dijawab. When you pray, you must pray specifically. Ini yang membuat perbedaan antara orang yang asal berdoa. Doa orang benar, itu adalah doa seorang sahabat Allah. Lalu setelah itu dengan yakin didoakan. Gimana kita bisa yakin kalau doa kita ambigu? Gimana kita yakin kalau doa kita general atau umum? Yakin itu berarti ada suatu target yang tercapai. Dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. When you pray specifically. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Dia minta 50 orang kan? Kita lanjutkan ayat yang 26. Jawab Tuhan. Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka goal. Tuhan kata 50, oke. Tuhan itu pasti konsekuen. Kalau sampai ketemu 50 itu Sodom Gomora hari ini enggak menjadi kota yang punah. Abraham menyahut ayat 27. Saudara tahu ya, doa syafaat adalah ministry atau pelayanan penyahutan. Memang agak aneh sih. Maksudnya agak aneh term ini. Doa syafaat itu bukan doa in general atau doa pada umumnya. Tidak sama dengan doa makan. Enggak sama dengan doa yang tadi making a wish itu. Abraham menyahut. Doa syafaat adalah sebuah ministry penyahutan ke tahta Allah. Kita berani nyaut. Tapi bukan kurang ajar. Nyautnya dengan sopan dan tahu diri. Makanya di ayat 27 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekalipun dia menyahut, tapi dia tahu diri. Tidak ada satupun konotasi, tidak ada satupun di sini, di dalam cerita ini yang menyarankan bahwa Abraham itu menuntut Allah. Abraham mempertanyakan kasihnya. Abraham menantang kuasanya. Nggak ada loh ya. Attitude-nya, sikapnya itu benar. Sikap hatinya. Makanya doa orang benar kan, sikap hatinya harus benar saat berdoa. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Sungguhan, kok bisa berani menyaut Tuhan? Itu berarti orang berani. Syafaat kalau ragu percuma, syafaat kalau bimbang percuma, syafaat itu harus berani. Kalau kita doa kita nggak berani, apa yang kita doakan? Nggak usah doa, mendingan pasrah. Apa bedanya lawan katanya doa adalah pasrah. Tapi kalau kita doa ya mesti berani. Nah keberanian kita dari mana? Dari pengenalan kita akan Allah. I know my God is not like that. Aku tahu Allahku nggak kayak gitu. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, dia tahu diri. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu dikurangi 5, 45. Abraham mulai ragu, bukan ragukan Tuhan, dia ragukan Lot. Kayaknya kalau Lot sih Lot ya. Dia bilang,
Yes, 45 gimana? Sikap go, 45. Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Wow, nggak minta, ya nggak dapat. Mintalah maka kan diberikan kepadamu. Kalau dia nggak buka suara, 50, standarnya apa? Lalu ketika dia minta 45, Tuhan kasih. Coba dia nggak minta. Jaga-jaga kalau ternyata ada 45. Bakar itu Sodom Gomora. Tapi gara-gara dia doa syafaat, aman dia. Turunkan standarnya, 45. Oke, Tuhan pun menerima. Lagi, Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, ayat 29. Sekiranya 40 didapati di sana, turun lagi 5. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Dari ayat 29, saya pelajari sesuatu. Bapak Ibu, sadarkah? Doanya Abraham itu, he really means it. Dia sungguh-sungguh serius. Anda tahu kalau doa orang itu serius? Kalau dia spesifik. Kalau dia spesifik. Aku minta hujan, misalnya ada satu orang. Hujan di sini sudah kemarau 3,5 tahun. Minta hujan Tuhan, minta hujan. Kalau orang itu spesifik, tapi tunggu Tuhan sampai aku pulang ke rumah dulu. Nanti setengah jam lagi baru hujan. Nah, saya tahu orang itu percaya yang dia doakan. Dia berkata hujan, tapi payung pun dia nggak bawa. Saya nggak percaya. Orang itu asbun rohani. Asal bunyi. Tapi kalau kita doa, mesti spesifik. Mesti spesifik. Saya tahu doa orang ini serius. Karena dia 5 pun dia perjuangkan. 40 gimana? Kalau Abraham orang Jawa Tengah langsung berkata 40 piye Gusti. Gimana Tuhan? Katanya ayat 30. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi sekiranya. Sekarang diturunkan 10 langsung. 30 didapat di sana. Firman-Nya, aku tidak berbuat demikian jika aku dapat 30 di sana. Dari 40 diturunin jadi 10. Dan menurut saya Abraham ini pinter negosiasi. Kalau doa itu ternyata asal-asal, kenapa dia nego sama Tuhan? Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapat di sana, turun 10 lagi. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya, karena yang ke-20 itu. Menurut saya, Abraham mulai gemeter, mulai takut. Dia merasa aku ini mulai, benar-benar aku ini sedang menguji hubunganku dengan Tuhan ini. Bukan mencobai Tuhan, tapi ini benar-benar Anda, seaman apa Anda dengan seseorang itu akan terlihat ketika Anda minta favor. Minta pertolongan orang itu. Makanya itu jangan gampangin orang. Dikit-dikit minta tolong, lalu minta pinjaman. Jangan pernah. Itu orang-orang yang sekarang apalagi masih muda sudah cashkan pertolongan orang. Itu orang nanti waktu tua gak ditolong siapa-siapa. Belajar sama Abraham. Kalau dia buka mulut minta tolong sama sahabatnya yang paling berkuasa di alam semesta. Dia minta tolong untuk orang lain. Dengan demikian dia seolah-olah, dia seolah-olah juga memiutangi Allah. Abraham tidak minta tolong untuk dirinya. Saya belajar kalau sama Tuhan ya, kadang-kadang saya dalam hubungan saya dengan Tuhan Yesus. Hubungan saya dengan Tuhan itu seperti di stretch ya, seperti ditarik di satu titik di mana dari waktu ke waktu itu. Hubungan saya itu selalu akan mendapatkan boundary atau batasan baru. Dulu saya beraninya sama Tuhan segini itu sekarang jadi lebih berani percaya kasih karunia Allah segitu. Tapi antara sini segitu itu molor dulu. Ada sesuatu yang terjadi di hidup saya, membuat saya harus memberanikan diri berkata sama Tuhan, Tuhan aku minta ini kepadamu. Setiap kali saya usahakan selalu bukan minta untuk diri saya. Saya selalu minta untuk kerajaannya. Hari itu Abraham pasti dak-dikduk di dalam dadanya. Semoga Tuhan tidak marah, semoga Tuhan tidak marah. Aku tidak mau loh ya jadi orang yang dianggap lancang sama Tuhan. Ini Tuhan loh. Padahal Tuhan tidak berkata dia Tuhan. Tapi karena dia peka, dia tahu. Ini beberapa orang ini malaikat dan salah satunya adalah Tuhan sendiri. Yesus sendiri. Ini Tuhan loh. Dia takut saya jangan sampai saya menyinggung dia. Jangan sampai saya keterlaluan. Ayat 32 terakhir dia berkata-katanya. Janganlah kiranya Tuhan murka. Jadi saya tahu kalau ini lebih dari ini mungkin Tuhan murka. Kalau aku berkata lagi sekali ini saja. One last time Tuhan. Konsekuen. Kalau Anda berkata one last time. Jangan habis itu bicim. Lagi. Kilaf. Nggak ada kilaf. Makanya kalau kita doa syafaat, tidak boleh asal ngomong. Meskipun kita tidak fasih lidah. Kalau sekali kita ngomong sama Tuhan, kita harus ingat kita ngomong apa. Kita harus ingat. Sekali lagi, sekiranya 10 didapati di sana. Dia mikir, masa nggak ada si Lot 6 orang lagi. 10 Tuhan, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Tahukah pada akhirnya 10 pun gak ada? Tahukah berapa orang yang selamat dari Sodom dan Gomora? 4.
4 itu pun -1 jadi tiang garam, yaitu istri Lot. Jadi Lot hanya lolos dengan 2 anak perempuannya. Tuhan konsekuen. Gak ada 10, Sodom Gomora aku bakar. Terbakarlah, Tuhan tidak pelin-pelan. Tapi Tuhan itu punya mercy atau kasih karunia. Harusnya Lot turut terbakar. Karena gak masuk dalam perjanjian. Dalam kontraknya yang Tuhan tanda tangan. 10 baru selamat. Gak ada 10, terbakar semua, tak ada satu pun penduduk akan selamat. Tapi gara-gara Abram berani menyaut ke tata Allah, Tuhan kasih mercy yang tidak ada dalam kontrakan itu. Lot, sekalipun Sodom Gomora terbakar, Lot tidak terbakar. Lot dan istri serta 2 putri, plus Lot ada ajak menantunya, tapi mereka gak mau pergi. Jadi akhirnya yang keluar hanya 4, 1 menoleh ke belakang, 1 menjadi tiang garam. Tetapi Lot dan 2 putrinya selamat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu mendengarkan syafaat orang benar. Dan kadang-kadang yang kita doakan pun tidak nyampe. Kriterianya nggak ada. Tuhan tetap berikan karena kita berdoa. Demi 10 orang Tuhan bersedia untuk spare atau menyelamatkan Sodom Gomora. Tapi karena 10 pun kagak ada, tidak ada di dalamnya, Allah menyelamatkan Lot hanya karena dia keponakannya Abram. Memang demi 10 orang Tuhan akan selamatkan, harusnya akan selamatkan Sodom Gomora. Tetapi karena ada 1 orang benar ketika Tuhan murka, berdiri di hadapannya tidak kemana-mana. Mulutnya tidak menjelajah ke seluruh dunia, tidak ngomong ngawur. Kakinya tidak pergi kemana-mana, dia berdiri di hadapan Tuhan dan berdiri bagi Lot. Berdiri bagi Sodom Gomora juga. Karena ada 1 orang benar berdiri di hadapan Tuhan, nasib Lot berubah. Meskipun Sodom Gomora tidak selamat. Tapi andai kata ada 10 orang, selamatkah Sodom Gomora? Tuhan tidak akan ingkar janji, selamat. Tidak adakah 10 orang benar di Indonesia? Ada. Ada. Lihat sekelilingmu. Pasti ada. Saya percaya keselamatan Tuhan akan terjadi atas bangsa dan negeri kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. 3 poin sini Anda catat. Kita bisa belajar sesuatu tentang doa syafaat, tapi hari ini kita juga mau berdoa syafaat bagi negeri. Nomor 1, ya, kenapa kita doa? Kenapa doakan bangsa dan negara? Demi 10 orang benar di dalamnya. Number 1, orang Kristen bukan hanya dipanggil untuk mengkritik negara, tapi juga mendoakannya. Catat itu. Karena kita punya 1001 alasan untuk mengkritik negara sendiri hari ini, tapi kita dipanggil juga untuk mendoakannya. Maka kita harus pastikan bahwa kita berdoa dulu sebelum berkata-kata. Dan berdoa setelah berkata-kata. Supaya kata-kata kita penuh kuasa. 2, Tuhan memperhitungkan keberadaan orang-orang benar di tengah bangsa. Itu sudah kita pelajari tadi. 1 orang bisa membuat perbedaan. 10 orang bisa menyelamatkan kota. Atau menyelamatkan negara. 3, jangan berhenti berdoa. Karena keadaan terlihat buruk tanpa harapan. Ada orang berkata, malas aku berdoa buat negara. Kenapa? Justru orang sakit itu butuh tabib kan? Jangan sebut dirimu Kristen kalau engkau tidak berdoa. Karena di dalammu Tuhan beri investasi, yaitu His Holy Spirit, Roh Kudusnya, yang melintasi zaman, sikon, situasi, kondisi, tidak terjamah, tidak terpengaruh. In you, di dalam dirimu, ada the spirit of intercession, roh doa syafaat. Jangan kau buat sia-sia tanah hatimu itu. Bertumbuhlah sesuai dengan yang Tuhan tentukan. Kalau Anda ditentukan sebagai anak Tuhan, Anda harus berdiri untuk bangsa negeri di mana Allah menempatkan. Dan berdoa syafaat. Jangan berhenti berdoa. Justru ketika kita lihat keadaan tidak menjanjikan, justru disitulah adalah panggilan anak-anak Tuhan untuk berdiri bagi negeri itu. Mari kita semua bangkit berdiri.